Siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Quran, siap bela Islam, siap mati untuk Allah. Takbir. Saya sampaikan mohon maaf. Ayo bunuh Ahok, ayo bunuh Ahok sekarang juga. Kalau kemudian Pak Ahok minta maaf, kita maafkan. Tapi kemudian proses hukum seterang dan seadil-adilnya itu akan terus kami kawal. Saudara Basuki Cahayapurnama nanti sebagai tersangka, Ahok sebagai tersangka. Serem, banyak tokoh 212 meninggoy kena karma Ahok. Kadrun teriak suruh Ahok stop sumpahnya. Perkara yang dihadapi oleh Ahok ini bukan masalah Ahok dengan Habib Rizik, Ahok dengan GNPF MUI, Ahok dengan FPI, enggak. Tapi masalah Ahok melawan negara, melanggar KUHP pasal 156A. Ini namanya mempermainkan hak orang. Kalau dalam agama menjolimi hak saya. Nah, jadi bukan Ahok ini melawan organisasi, bukan. Ahok saat ini berhadapan dengan negara. Nah, negara diwakili oleh jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum itu mewakili negara untuk melawan Ahok yang telah melakukan pelanggaran KUHP pasal 156A. Terima kasih. Dan percayalah, sebagai penutup, yang kalau Anda menjolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Dan saya akan buktikan satu persatu dipermalukan. Terima kasih. Sumpah Basuki Cahayapurnama alias Ahok beberapa tahun lalu viral di media sosial menyusul meninggalnya politisi Abraham Lunggana alias Haji Lulung pada Selasa 14 Desember. Sumpah Ahok dikaitkan netizen sebagai kutukan yang menyebabkan beberapa orang tokoh 212 meninggal dunia. Mulai dari Tengku Zulkarnain, Ustadz Maher, Ustadz Arifin Ilham hingga Haji Lulung, bahkan dikaitkan juga dengan dipenjarakannya Habib Rizik Syihab. Sumpah Ahok yang dimaksud terucap pada 2017 saat Ahok tersandung kasus penistaan agama yang menjadikannya gagal sebagai gubernur DKI. Ahok berkata kala itu, "Percayalah sebagai penutup kalau Anda menzalimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Saya akan buktikan satu persatu dipermalukan. Terima kasih." Menanggapi hal itu, Ade Armando menegaskan agar publik tidak terlarut-larut dalam isu yang tak berlandaskan logika tersebut. Meninggalnya Haji Lulung merupakan berita duka yang tidak ada kaitannya dengan sumpah Ahok. Menurut Ade Armando, penyebab sederhana. Haji Lulung merupakan orang terakhir yang bertanggung jawab atas dipenjaranya Ahok pada 2017 lalu, yang dalam 2 tahun terakhir meninggal dunia. Sebelum Haji Lulung ada Tengku Zulkarnain, Ustadz Maher, dan Ustadz Arifin Ilham. Mereka adalah para tokoh yang pada 2016 hingga 2017 lalu berada di jajaran terdepan para penggugat Ahok, dan mereka kini sudah meninggalkan dunia. Kata Ade, sebagian orang menganggap mereka sebagai korban sumpah Ahok. Bagi para pendukungnya, kalimat sumpah Ahok itu akan terus dikenang. Meninggalnya Lulung dianggap sebagai bukti terbaru kesaktian sumpah Ahok. Lebih mengejutkannya lagi, ada pihak yang mempercayai sumpah sakti Ahok dan meminta agar sumpahnya disudahi saja supaya tak ada lagi korban yang berjatuhan. Senada dengan Ade Armando, Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya meminta agar netizen berhenti mengkorelasikan kematian seseorang atau masuk penjara dengan dukungan saat pilkada. Menurut Yunarto, dua belah kubu ada juga yang terkena kasus hukum dan meninggal juga. Sama-sama manusia, bisa salah dan pasti meninggal. Saya hanya ingin mengatakan kalau ini sebenarnya tidak ada kaitannya ya dengan sumpah Ahok. Hidup mati seseorang tidak ada yang tahu. Dan semua itu bisa dicocokkan sesuai kondisi dan situasi. Kalau ucapan seseorang bisa sehebat itu, bukankah lebih baik kita minta Ahok agar menyumpahi hidup kita jadi kaya dengan harta nggak habis dimakan 7 turunan? Tinggal minta Pak Ahok bilang, "Gua sumpahin lo lebih kaya dari Elon Musk." Jadilah kita kaya. Kan nggak gitu logikanya kan? Bagi saya, baik Rizik atau Ahok sama saja. Sama-sama manusia biasa. Mereka bukan perwakilan Tuhan, bukan pula orang yang terdekat dengan Tuhan yang kemudian mengabulkan semua doa. Jadi marilah kembali hidup sebagai manusia yang berakal, bukan mendewakan sesama manusia yang juga sama-sama penuh dosa. Tapi ya memang komentar saya ini mungkin bukan komentar yang perlu kalian turuti. Saya bukan raja yang bisa memerintah. Pendapat ini saya sampaikan karena saya tidak ingin kalian jadi selevel dengan pendukung Rizik yang dikit-dikit karena karma lah, dikit-dikit bawa nama Tuhan lah,
Di era keberpihakan seperti sekarang, rupanya menjadi biasa saja itu tidak mudah loh. Setiap orang yang didukung dan berseberangan secara politik harus nampak berlebihan. Tapi sekali lagi, itu hanyalah pemikiran sederhana dari saya. Kalau ada orang yang tidak setuju dengan ini, silakan saja kalian meyakini apa yang sudah kalian yakini sampai sekarang. Saya doakan, semoga kelak kalian tetap akan didoakan saat sakit atau meninggal. Karena kalau kalian tidak didoakan, kasihan juga. Memang kadang kita marah dan berharap karma segera berlaku, tapi jika sudah menyangkut soal nyawa dan akhir perjalanan hidup, tak bisakah kita melupakan perbedaan itu sejenak? Bagaimana menurut Anda?